Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Agustian dari kelas Manajemen G dengan NIM 34021909191. Di sini saya akan mempraktekkan tugas Kombis pertemuan kelima dengan materinya. Yang pertama, payback period atau PP. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto atau neto cash flow menurut Bambang Rianto. Untuk cara kerjanya, hitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi jumlahnya sama setiap tahunnya dan jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Yang kedua, average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak earning after tax dengan rata-rata investasi. Untuk cara kerjanya, hitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Selanjutnya, kita buka buku paket halaman 19 sampai 23. Yang pertama, payback period. Payback period adalah metode yang mendasar pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kelemahannya, yang pertama, mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai. Yang kedua, mengabaikan konsep time value of money. Rumusnya, payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Seperti ini. Yang kedua, ARR atau average rate of return. Average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak earning after tax dengan rata-rata investasi dengan rumus seperti ini. Di bawah ini ya. Kita masukkan yang PT Bina Usaha ini ke Excel. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Excel. Kita buka Excel ya. Dengan soalnya, PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain, kedua proyek tersebut sebagai berikut dengan tingkat bunga 15%. Investasi mesin A 28 juta dan mesin B 32 juta dengan umur ekonomisnya 6 tahun. Nilai residu mesin A tidak ada dan mesin B 5 juta. Dengan earning after tax-nya mesin A itu 8 juta, sama ya semuanya 8 juta, dan mesin B itu berbeda-beda. Ada 9 juta, 7 juta 500, 6 juta, 4 juta, 3 juta, dan 1 juta. Dengan rumus mesin A SLN dan mesin B SYD. Karena sama mesin A jadi menggunakan rumus SLN, kalau mesin B menggunakan rumus SYD. Sekarang kita buka yang pertama ya, PP. Kita cari, sebelum mengetahui payback periodnya itu, kita mencari dulu depresiasi dan cash flow. Untuk rumus ini seperti ini. Sama dengan enter. Oke.
Biar cepat, jadi langsung aja tarik ke bawah ya. Selesai. Kalau rumus depresiasi itu sama dengan SLN, karena semuanya sama ya di IT-nya itu 8 juta, jadi menggunakan rumus SLN ya. Tuh, pakai rumus SLN. SLN sama dengan SLN dalam kurung initial investment, koma, salvage-nya itu kosong, jadi koma, dan life-nya itu ekonomisnya ya, life-nya itu 6 tahun. Ini nih, harusnya pencet ini aja atau bisa langsung ketik 6 tahun. Lalu enter. Oke. Biar cepat kita tarik ke bawah. Lupa. Karena tidak bisa ditarik ke bawah ya, jadi lupa ininya belum dikunci. Yang initial investment-nya harus dikunci dulu. Kunci. Oke, lalu enter. Sekarang bisa. Tarik ke bawah. Untuk rumus cash flow, sama dengan it ditambah depresiasi, lalu enter. Oke, kita tarik ke bawah. Untuk mesin A sudah selesai dan sekarang mesin B. Karena itu berbeda-beda, jadi saya langsung ngambil dari di sininya ya it-nya. Sekarang mesin B dengan rumus sama dengan SYD, rumusnya itu SYD ya. SYD dalam kurung initial investment, koma, lupa, harus kunci dulu ya. Initial investment-nya harus dikunci terlebih dahulu, lalu koma. Terus cari nilai sisanya itu. Nilai sisa ya? Ya, 5E6. 5E6 itu, itu kayak 5 juta, E6 itu jutanya. Oh, tidak salah. Koma, dan 6 tahun. Life-nya itu 6 tahun. Koma, dan salah 6-nya. Ya, 6 tahun, benar. Koma, dan life-nya itu per 6 tahun. Gimana sih, lupa lagi. Gini wala rumusnya. Per 6 tahun pencet ini ya. G9. G4 salah, per 1 tahun. Per 1 tahun. Enter. Selesai. Lalu kita tarik ke bawah.
Untuk mencari rumus cash flow, itu sama dengan, sama kayak yang tadi ya, it ditambah depresiasi. Enter. Kita tarik ke bawah. Karena sudah selesai untuk mencari it depresiasi cash flow-nya, kita cari rata-ratanya. Kita blok dulu. Lalu buka home ini di atas. Dan pencet auto sum. Lalu average. Untuk mencari rata-rata kita average. Seperti ini. Untuk mesin A dan sekarang mesin B sama ya. Untuk mencari rata-ratanya, home, auto sum, dan average. Lalu klik average. Sekarang untuk payback period. Payback period itu sama dengan initial investment dibagi cash flow, rata-ratanya ya, rata-rata cash flow. Benar gak sih? Rata-rata cash flow, kalau salah bentar. Ya, seperti itu. Kita ulang ya. Kita ulang. Untuk mencari payback periodnya itu sama dengan initial investment dibagi rata-rata cash flow. Enter. Selanjutnya untuk mencari mesin B, menghitung payback periodnya. Untuk investasi awal itu sama dengan cash flow yang 1 tahun yang paling atas ini ya. Cash flow tahun ke-1 sama dengan cash flow tahun ke-1. Enter. Salah. Investasi awal mah. Oh iya tuh. Untuk investasi awal, salah rumus untuk investasi awal sama dengan initial investment. Enter. Lalu untuk cash inflow tahun ke-1 itu sama dengan cash flow tahun ke-1. Enter. Untuk invest belum kembali sama dengan invest awal ya, invest yang tahun ke-1 dikurangi cash invest awal. Oh salah. Ini nih rumusnya teh. Sama dengan invest awal yang ini dikurangi cash inflow tahun ke-1. Hasilnya 15 juta. Yang kedua, cash inflow tahun kedua itu sama dengan cash inflow tahun kedua. Enter. Invest belum kembalinya itu sama dengan invest belum kembali yang ini dikurangi invest belum kembali itu invest awal invest belum kembali, ya benar, invest belum kembali dikurangi cash flow kedua. Oh, gini nih.
sama dengan cash inflow, invest belum kembali dikurangi cash inflow tahun kedua. Enter. Nah, yang sekarang karena belum min ya, jadi kita cari lagi cash inflow tahun ketiga sama dengan cash inflow tahun ketiga. Enter. Kelebihannya itu sama dengan invest belum kembali yang dari tahun kedua dikurangi cash flow tahun ketiga. Enter. Oh, sudah min ya. Min 9 juta. Selanjutnya untuk kelebihan bulan. Cari kelebihan bulan itu sama dengan kelebihan dalam kurung sama dengan dalam kurung kelebihan dibagi cash flow ketiga. Ulang lagi. Dibagi cash flow tahun ketiga. Tutup kurung dikali 12. Itu 1 tahun 12 bulan ya. 12 itu 12 bulan. Salah rumus. Bentar. Salah rumus. Oh iya tuh. Harusnya yang kelebihan itu pakai min di depannya. Min. Lalu enter. Gimana sih? Ulang lagi. Sama dengan min kelebihannya dibagi cash flow tahun ketiga, tutup kurung, dikali 12. Itu 1 tahunnya 12. Bentar. Dah, dapat hasilnya 10,54. Sekarang cari payback periodnya adalah payback kelebihan bulannya itu 10,54 ya. Sekarang cari payback periodnya sama dengan dalam kurung 36. Itu 36 3 tahun ya. 1 tahun kan 12 bulan. 12 kali 3 jadi 36. Dikurangi kelebihan bulan atau kelebihan bulan tutup kurung dibagi 12. Enter. Kita ulang lagi ya rumus yang ini biar lebih jelas. Sama dengan 36 itu 3 tahun karena 1 tahun 12 bulan. 12 kali 3 36 dikurangi kelebihan bulan dalam kurung dulu ya. 36-nya dalam kurung itu. Dikurangi kelebihan bulan tutup kurung dibagi 12 itu 1 tahun. Enter. Selesai. Mesin sekarang ARR. Untuk mencari ARR itu depresiasi cash flow-nya sama kayak PP ya, rumus-rumusnya seperti ini. Kita ulang lagi, sama dengan ini. Enter. Kita biar cepat tarik ke bawah. Oke. Sekarang rumus depresiasinya itu sama dengan
SLN dalam kurung itu initial investment dikurangi koma di koma 0,6 enter. Nah, kita tarik ke bawah lagi ya. Yang initial investment-nya harus dikunci. Kunci dulu, lalu bisa. Enter, sekarang bisa. Tuh, harus dikunci ya, jangan lupa dikunci. Cari rumus cash flow-nya sama. Kayak yang tadi di PP, sama dengan IT ditambah depresiasi, enter. Kita tarik lagi ke bawah. Selanjutnya cari rumus depresiasi sama kayak yang mesin B ya, sama kayak yang di PP. Sama dengan SYD dalam kurung initial investment lalu kunci, jangan lupa kunci, koma, bentar, lagi. Lima juta lagi, 5 juta lagi. 6,1 per 1 tahun. Tutup kurung, enter. Kita tarik lagi ke bawah. Untuk cash flow sama dengan IT ditambah depresiasi, enter. Kita tarik. Selesai. Untuk mencari total mesin A, kita blok dulu ya totalnya. Lalu ke home. Ke auto sum, lalu sum. Rata-rata mesin A itu 48 juta ya, depresiasinya 28 juta, dan cash flow-nya 76 juta. Sekarang cari totalnya mesin B. Kita ke home, lalu auto sum. Untuk mesin B totalnya itu 30.500.000 dan depresiasinya 27 juta, cash flow-nya 57.500.000. Oke, sekarang kita cari rata-rata investasi umur ekonomis. Sama dengan initial investment untuk mesin A ya. Initial investment dibagi ini. Umur ekonomisnya 6 tahun. Enter. Yang mesin B juga sama. Sama dengan initial investment dibagi 6 tahun. Itu umur ekonomi, sama dengan initial investment dibagi umur ekonomis. Enter. Oke.
Rata-rata IT atau umur ekonomisnya itu mesin A sama dengan total IT. Total IT yang ini ya, 48 juta dibagi umur ekonomis 6 tahun. Ini enter. Jadi 8 juta. Rata-rata IT atau umur ekonomis mesin B juga sama kayak mesin A rumusnya. Sama dengan initial investment dibagi umur ekonomisnya itu 6, 5 juta 3. Sekarang cari average rate of return. Sama dengan rata-rata IT. Mana ya? Rata-rata IT, ini rata-rata IT dibagi rata-rata investasi atau umur ekonomis. Enter. Jadi 171,43%. Sekarang untuk average of return mesin B sama ya rumusnya kayak mesin B. A sama dengan rata-rata IT atau umur ekonomisnya dibagi rata-rata investasi. Enter. Karena udah selesai ya, kita belum bisa tugasnya sampai ini. Jadi kita belum bisa memilih mesin A atau mesin B sebab harus menghitung dengan metode lain untuk memilih dominan mesin A atau mesin B yang cocok dibeli. Jadi kita belum bisa memilih untuk membeli mesin A atau mesin B yang kita beli karena belum dengan metode lain ya, harus menghitung dengan metode lain juga, belum komplit. Nah, tugasnya sampai ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.